kalau di sana, kalau kita di sana itu kan sumber air itu mata air. Ya. Nah, kalau sumber air nanti koordinasi dengan. Iya, tadi sumur nih, berbicara sumur masalah sumber air kan? Ya betul. Nah, Ya. Ya, itu sederhana Pak, berarti perizinannya kalau dangkal ya, daripada ngobornya yang Sumur lebih baik sumur dangkal, perizinannya nggak susah daripada bikin sumur dalam tuh izin-izinnya repot. betul. nah, Dan dia maksudnya tadi bicara tentang ini yang sumur ini kan berhubungan dengan kaitan dengan sumber air nanti untuk Ya. penggunaan dah. ya. Kalau kita di sana itu tadi bilang mata air. Oh, lebih bagus Pak. Ya, jadi kita hanya bikin Bak aja. penampung gitu. Betul. Nah, ilmu bak ini yang ada saya upload di 2 hari ke belakang, ada tamu dari Serang, nanti juga siang ke sini. Saya juga kan ngasih arahan satu. Sekarang mau arahan kedua. Ya. Karena bicara MDK nggak bisa 1 jam Pak. Nggak bisa, karena apa? Bapak silakan aja. Saya bicara dengan konsumen, mengarahkan dari hulu ke hilir dulu. Dari air masuk ke pabrik aja udah tahapnya ada 1 jam. Bagi satu kan menata, membagi mana buat masyarakat, buat kita, biar masyarakat nggak ganggu ke yang punya kita kan. Kedua, limbahnya juga sabun, jangan sampai sabun cuci orang itu juga masuk ke ini, kemana itunya. Nah, itu ditata. Kemudian distribusi berapa jaraknya, kemudian posisi tanahnya berapa rata atau turun, kan itu akan mengakibatkan lancarnya air kan. Kemudian kalau hujan bagaimana, kita hitung semua. Nah, supaya apa? Ketika bicara aset berapa M, ini air ada. Jangan sampai gini, kita bicara ini udah 4 M, tahu-tahu air nggak ada. Jadi Pak ya. Kenapa? Ada yang tidak terkontrol dari olahraga, ada mungkin masyarakat, mungkin yang jahil dan sebagainya. Itu kita akan bahas supaya apa? Tidak ada masalah kalau kita sudah diselaraskan Pak ya. Benar, diselaraskan namanya, sinkronkan. Oke. Kita coba satu-satu ya. Cicipi. Karena apa? Sebetulnya kita itu sama kayak laboratorium, hidung bisa menghirup, rasa juga bisa merasakan ya. Telinga bisa jadi ilmu, semua bisa jadi ilmu ya, betul nggak Pak? Alat lab lah, alat lab yang istilahnya bisa dikontrol oleh diri kita sendiri gitu. Cuma parameter benar dan tidak harus ada namanya alat kayak itu barulah benar ya, di level sekian si itunya apa parameternya kan gitu. Mau bantu silakan. Oh, iya. Nanti kita coba bantu dengan Pak Supardi mekanisme ini cara kerja ya, sambil kita dengar dan langsung tanya, silakan. Dicoba Pak Supardi ini udah oke, bisa? Listriknya udah? Oke. Ini ada beberapa langkah-langkah itu Pak ya. Nah, ini step masukan itu dari conveyor ini Pak. Ini silingnya Pak. Jadi dua silingnya ada dua. Siling satu. Ini satu Pak. Dua. Silingnya Pak. Dia main bagus sekarang nih, kolomnya naik. Ini siling satu. Ini cuttingnya Pak. Ternyata memang satu aja. Ya. Cutting memang satu Pak, memang begitu. Siling tetap masih dua Pak. Terus ini top cut Pak. Itu apa? Ini naikin supaya gelasnya naik Pak. Oh, naik bisa langsung ke bawah kan? Ini cupnya Pak. Itu apa? Cup. Ini buat turun gelas. Nanti gelasnya kan tumpuk Pak. Nanti ini tumpuk sendiri Pak. Iya. Ini coding Pak. Apa itu? Coding, expiry date-nya. Oh, belumnya. Oh, pasang ini Pak. Nanti itu. Itu nanti Bapak harus
pakai Pak. Kan ada di Balai POM gitu, kalau disidak dia Pak yang dilihat itu SPDT deh Pak. Mesinnya udah kita kasih satu set ini Pak, tinggal Bapak nanti beli ini aja, ribbon kitnya. Ribbon kitnya. Dia expirednya biasa berapa lama? Dia mungkin bisa 1 hari Pak, 1 hari tergantung produksinya Pak. Dia 100 meter sih Pak. 100 meter. Enggak, bukan. Kalau airnya expirednya berapa lama? Biasa ini setahun atau Pak Firman. Pak Firman. Firdaus, Oh, benar. Itu kalau expired berapa lama biasanya? Saya sarankan langsung ketika ini langsung dia order, karena posisinya itu dia paling nggak nyampe sebulan habis Pak, karena produksinya cepat. Bukan, enggak, bukan. maksudnya expirednya. Biasanya setahun apa 6 bulan rata-rata. Oh, 1 tahun, 1 tahun, Betul. 1 tahun. Oh. Kirain ini habisnya Pak, sorry. Kirain ini habis. Ini Bapak pakai 2,5. Nah, ini paling sebulan habis ya. Dia kayak injet kan, kalau injet Bapak mesti bikin conveyor lagi Pak, yang gitu ada itu. Ya. Kalau umumnya sih kalau yang untuk apa? Lid, tutupnya, lid. Tutupnya di mana? Di sini. Oh, Nanti masuk ke sini. masuk sini, masuk sini. Nanti kan ada itunya. Dia pemanas. Ini pemanas nanti seal 1, seal 2, ini cutting. Nah, nanti ini sampahnya nanti ada di sini. Sampahnya sini, ini untuk up. Ya, top up jadi supaya ke atas. Ya, nendang supaya Masuk conveyor. conveyor. Barangkali setelah conveyor nanti mau lihat mesin packing dosnya ada di sebelah. Kertas kalau Kemudian apanya? ya di sini di bungkusnya perhitungan dari kita sekarang. nggak Ya. Itu bisa ke percetakan ya. Kita jual mesin packaging. Kita langsung gudang biar pendukung. Itu cirinya bisnis cup ya. Ketika dia di awal berapa, sudah lama dia tinggi di quantity, dia akan dengan sendirinya, tapi akan kalah profitnya dengan kayak botol, kayak galon ya. Tapi namanya program ya, saya mengikuti keinginan konsumen ya. Programnya mau langsung komplit atau bertahap silahkan. bertahap saya Oh, cenderung bertahap. bertahap. Nanti bikin penawarannya kayak YouTube Pak. Ya. Coba dibikin yang Ya. cup aja, terus kalau cup dengan galon, kalau cup dengan galon dengan botol. Ya, saya kan ada yang ini sampit, dia 4 kali 2 lem dengan botol. Nanti saya review ya, nanti review setelah dipasang, saya upload di YouTube. Yang di Kalimantan sampit ya. Jadi setiap saya pasang, Itu estimasinya berapa kalau cup dengan botol? nanti ada 2 pilihan. Air bagus itu mineral, air nggak bagus nanti dipesan mochi. Harganya beda, publikasinya beda. Mineral Pak, Hah? mineral, Kenapa? mineral, Maksudnya gimana? air mineral, airnya bagus. Iya, kalau airnya bagus, nanti teknologinya sampai kalau lebih bagus lagi ultrafiltrasi. Jadi di atas repetisi ulang. Repetisi ulang kan sampai mikrofiltrasi ya. Kalau di pabrik kita tambah namanya ultrafiltrasi. Dari sarinya 0,001 mikron. Nah ini seperti ini pendukungnya. Nanti ini conveyornya. Ya, conveyornya. Ada ini apa airnya lah, itulah. In outnya masuk. Ada. Ada airnya nih sih saya kasih lihat. Ini akan mengikuti mesin Bapak pilih. Kalau 4 kali 2 lane nggak pakai ini agak lumayan ya, pakai manual. Tapi kalau ini tinggal dorong, dia langsung lakban. Nanti udah dikasih satu set. Pak, supaya gampang Pak. Ini nanti nempel di sini Pak. Dari sini keluar juga sama. Oh, Ya, in outnya gitu. Ditempel di apa? In dan outnya. Dipanjangin maksudnya. Ya nanti tinggal nempelin sampai setengah meter sini. Gitu. Oh. Sini, Pak. Jadi enak dorong ini. Dari habis keluar kan ke gitu kan mesti sentuh kardusnya. Tinggal lipat udah tinggal dorongin aja. Dia langsung lapar atas bawah Pak. Udah. Lebih cepat daripada di lapan pada orang kan Iya. boros kan. Oh ini udah fix. Ya, rapi lagi, cepat lagi. Nah ini perjalanan spare part-nya Pak. oh ini Kita stopnya. udah kode-kodein. Ya. Nah Ini udah kita sudah berapa lama ini?
Pabrik ini tahun maksudnya 1980. bukan, maksudnya mesin ini dong kok pegang udah berapa lama? Ya ini udah 15 tahun lebih lah Pak. Yang mesin itu, 15 tahun lebih lah. yang 4 kali 2 tuh, Iya. Ya. sudah 15 tahun. Kita masuk terus. Oh, Kita masuk tuh nonton. Kita main mesin yang ini udah 15 tahun. Jadi merek ini udah kita pegang 15 tahun. 15 tahun. Jadi Ya? kita stok terus. Intinya gini Pak, mesin itu mau teknologi Jepang, Jerman sekalipun, bila mana asupan listriknya nggak benar, pasti outputnya nggak benar. Jadi voltasenya harus bagus, dipasang juga harus bagus, kabelnya sesuai dengan mintanya. Ini berapa kW, berapa kita pakai kabel, itu semua saya bantu supaya apa? Konsumen itu harus aman, nyaman, termonitor. Tapi kita kasih infonya nih seperti ini, harus ada panel, kabelnya begini. Jadi kita kasih supaya apa? Nyaman, tidak ada kendala kebakaran karena kabel tidak ada yang diirit. Kalau dia minta sekian ya kabelnya juga harus bagus, seperti itulah. Jadi semua kita bantu Pak ya infonya supaya pabrik yang saya di YouTube juga namanya apa? Kebenaran nanti juga akan terungkap. Dan orang yang suka licik juga terungkap nih. Ya, harus begini nih, kita berbisnis dengan memberikan info yang lugas, yang transparan seperti itu. Dalam 15 tahun Indonesia Timur udah pesan berapa banyak? Wah banyak ya. Berapa ya? Saya Dari, juga dari Sabang sampai Merauke, Sorong. udah masuk nih. Sorong Udah, udah. iya. Sumatera berapa biji ya? Sumatera, Jawa, Irian Jaya udah. Terus ya itu, Hampir rata Pak. Lumayan. itu juga apa? Cimori juga di Mama. Jayapura ada Pak? Jayapura. Rencana saya Jayapura ada, rencana saya ada datang tamu. Cimori kita masuk juga. Timori. Cimori. Botolnya Pak, Bapak beli yang botol yang kecil sama botol yang apa? Susu yang botol yang panjang itu. Oh, Itu mesin kita Pak. itu tadi yang bilang dia punya fasilitas gedung itu 15 kali 20, Iya. itu sudah mewakili semua. Iya. Jadi untuk mesin, untuk kantor, apa gitu? Jadi gini, yang di Riau itu 15 kali 20 hanya untuk mesin dan gudang. Kantor terpisah di depan. Cuma di sana udah ada saya alokasikan buat ruang lab. Makanya kan antara orang yang bikin pabrik, saya bicara luhur hilir kan Pak, menata air, menata bangunan, alurnya kemana, saya bantu. Supaya apa? Saya bantu karena nanti saya ajukan SNI-nya. Bapak mau kuliah online silakan, tapi apa yang akan saya masukkan itu sudah proses namanya juklak yang SNI diinginkan gitu. Tapi biasanya kalau saya pasang SNI saya yang ngerjain Pak. Ya, karena apa? Maksudnya kan enaknya satu pintu Pak ya. Berapa lama prosesnya itu? Kenapa? Berapa lama proses perizinannya? SNI kalau dia itu tidak ada COVID kemarin 3 bulan dikelar. Tapi rata-rata 3 bulan alhamdulillah. MD agak lama nih, COVID nih. Karena diliburkan orangnya, pegawainya susah. MD itu apa Pak? Merek dagang. Oh, Ya. Jadi Nanti- sekali, jadi dari MD dengan SNI sekalian. Iya. Itu kan pilihan Pak ya. SNI berarti udah Konsumen ke saya BPOM. silakan, nggak pun saya kasih nih ke sini. Artinya apa? Jadi ada orang kan gini, kacamata dan pendengaran juga sebenarnya, wah bikin pabrik itu susah, ini ada kan masuk ya. Itu karena apa? Antara keilmuannya mungkin nggak nyampe, persyaratan SNI seperti apa ya ikuti aja, nurut gitu ya. Kalau nurut ya pasti akan lulus jadi gitu. Biasanya kalau di daerah begitu, itu mereka pakai perusahaan itu CV atau PT? CP cukup Pak. CV ya. Kalau PT ada silakan. Yang penting di sini kan Lokal ya CV. nah, yang penting kan gini, tahap awal sama kayak info saya ke Pak Yusuf. Bikin pabrik itu yang dihitung apa? Publikasi air baku aman nggak? Kalau kemarau gimana? Kalau hujan gimana? Transfer gimana? Jarak berapa? Kemudian hitungan produk akhir berapa? Misalkan 50.000. Rumusnya 2:1, berarti 50 kali 2, 100 misalkan. Mau gimana menatanya? Ada di YouTube. Banyak kali lebar, kali tinggi. Kalau keruh misalkan gimana? Nah, nanti saya kasih ilmunya, sedimentasi seperti apa. Biar apa? Satu, kalau stoknya 2 kali lipat aman. Kedua, air teroksidasi. Jadi semua ada teknik dan ada namanya
keamanan, kenyamanan dan sebagainya. Sebenarnya saya udah diperhitungkan gitu. Jadi nggak begini Pak, mau perlu 10.000 datang 10 nunggu dulu, nggak bisa begitu bikin pabrik. Nggak bisa, harus istilahnya dari awal sudah ditata lebih namanya nyaman gitu ya, seperti itu. Intinya terima beres gitu Pak ya. Betul. Kalau saya seperti itu, tapi kalau orang lain nggak tahu ya. Kalau saya karena udah ya istilahnya hafid lah istilahnya. Silakan aja dari hulu ke hilir. Karena apa? Di sini proses yang jangan terbelah atau makanya kan gini. Saya di YouTube kemarin saya upload kayak piramid begini, bos pojoknya di atas. Tunjuk siapa yang mau saya pasang. Bapak mau ke saya silakan, ke orang lain silakan. Tapi dia tunjuk lagi manajemennya siapa. Jadi teknis yang tahu persis nanti saya berhubungan dengan orang manajemen. Nanti kan dia menyerap garis besarnya baru ke bos. Jangan saya langsung ke bos, nanti kadang-kadang bos nggak mau pusing ya, nggak mau pusing terlalu banyak. Nah saya makanya saya begitu, Pak Yusuf siapa bosnya? Kan saya langsung. Kalau bosnya, tunjuk siapa nanti orangnya. Kenapa? Saya perlu contoh kayak di Rio, Pak Anwar yang di sini tahu saya kenapa. Ini nggak akan masuk kalau saya ngobrol dengan bos nggak mau pusing. Tahu beres aja berapa duitnya kan gitu. Tinggal tawar berapa ya. Nah seperti itulah. Oke. Ya Pak ya. Jadi simpel kalau saya namanya harus mekanisme seperti itu supaya apa? Terjalin namanya percaya silakan, nggak percaya pun yang lain masih ngantri ya. Mau ikut bikin apa namanya itu bikin pabrik banyak loh Bu di Sulawesi. Saya nanti kalau nanti Pak Yesus saya buka deh. Sulawesi banyak loh yang nanya-nanya. Bahasa apa? Firdaus. Itu kalau yang mau turun lihat ini apa Mata air. debit airnya apa? Oh ya, oke pertanyaannya, Pak, bagaimana mengecek kubikasi? Kubikasi itu bisa dicek kondisi seperti apa? Alami dalam kondisi ada tanah atau sudah masuk bak, beda ya. Kalau sudah pakai bak itu akan terukur namanya penyerapan turun ke bawahnya nggak ada kan. Nah, kalau bahasanya gini, kita beli pompa yang agak besar Pak. Pompa misalkan 3 kubik atau 4 kubik per jam. Mau transferkan ke yang lain boleh, tapi mau dipindahin boleh. Yang penting kita pakai stopwatch. On, touch. Ya kan? Dia ketahuan 1 jam. Ya, dia nyusut di berapa level. Ya kan? Enak sih kalau udah bak. Kalau dia nyusut sekian, kemudian datangnya lagi berapa, ketahuan. Nyusut di 1 jam sekian, ketika saya nunggu 1 jam, dia level naik nggak? Makanya ambil ada namanya random bahasanya tuh. Saya sama Pak di Rio. Makanya saya nanti nelpon dengan Pak siapa tunjuk kata Bapak misalkan saya dari teknis 1 begini karena mencari rumus itu saya yang pintar orang lapangan di sana. Nanti saya dipandu 1 jam gimana? Teruskan 2 jam, 3 jam. Tunggu setelah 3 jam ambil permukaan naik berapa? Oh sekian senti Pak. Tinggal dihitung kan. Diameter berapa, QR kuadrat kali jari-jari kali tinggi berapa, ketahuan. Nyusut sekian, ketika dia diambil, datang lagi sekian, ketahuan, wah udah aman. Berarti harus bikin bak dulu ya Pak Firdaus ya, untuk kita tes kan? Betul, kayak gini. Makanya saya bingung ini, kondisi airnya tuh dia tuh kayak kolam. Ya kalau kolam itu ketika ibu ngambil 1 kubik 3 kubik nggak kelihatan banget karena terlalu besar. Jadi ibu nyusutnya nggak ketahuan di level berapa karena kan kalau kolam itu kan bisa tengahnya yang dalam bisa kan susah mengukur Yang ngasih. panjang kali lebarnya susah. Tapi ketika ditransfer dulu transfer nih misalkan 2.000, 3.000 nyusut udah berapa? Nah, 4.000 kita nyusut berapa? 5.000, 6.000 tat. Kalau bisa potong dan baru ketahuan. Oh 5.000 nyusut sekian, 6.000 itu analisnya ditulis. Nah, ketika itu nanti keluar rumus oh sekian aman. Yang penting gini, datangnya air itu bisa dari tebing, kayak di Bali, kayak sungai dari apa sejajar dengan tanah kayak sawah. Jadi macam-macam yang penting intinya gini, sumber itu terprotek dari gangguan manusia, mencemari sabun, yang mungkin BAB dan sebagainya. Banyaklah itu diprotek. Kemudian distribusi lancar bagaimana, lubang jangan terlalu kecil, besar, biar belokan diminimalkan, jangan terlalu banyak belokan.
itulah namanya safety ya Pak ya, seperti itu. Jadi nanti gini aja, orang lapangannya siapa nanti foto, nanti saya baru ada buat ngomongnya gitu. Ini seperti apa? Oh baru saya ada gambaran untuk cari rumus. Karena kalau di lapangan cari rumus dulu. Oh begini, udah ada rumus baru ngomong kan. Kalau nggak lihat susah. Itu analisanya kan gitu Pak ya. Gitu. Pokoknya gini, setiap saya bikin pabrik harus ada manajemen orang di sana. Yang saya nanti kasih komputer siapa. Nanti setelah ngobrol silakan langsung ke bosnya. Atau bosnya langsung yang to the point aja Pak, gimana mau disupply dulu, mangga ya. Saya semua istilahnya saya tidak meminta, tapi konsumen yang minta silakan. Dan istilahnya bayar, Pak dibayar nggak? Saya nggak usah dibayar, tapi harus jadi dulu. Saya begitu. Karena apa artinya jasa konsultan ya? Saya bukan, tapi jadi kalau jadi enak ya. Jadi nggak usah dicas tenaganya, cuma ongkos aja lah, ongkos transport. Biar apa? Nanti terprediksi kondisinya seperti apa. Tapi biasanya sih nggak apa namanya itu nggak terlalu ribet sih bahan baku mah. Yang penting satu pertanyaan saya udah nyambung Pak Yusuf. Ini lingkungan masih Bapak oke, aman. Yang nggak aman tuh bagaimana dengan masyarakat kan menyampur. Kedua mengetahui kubikasi memang aman. Untuk apa? Untuk kita namanya gini. Semakin tidak aman fluktuatif datangnya air itu kita rumusnya begini. Berapa bak yang harus kita siapa supaya mewakili minimal sekian hari tidak ada masalah. Itu yang harus digarisbawahi ya. Itu aja. Ketika prediksi kita itu udah mendekati ya udah aman. Tinggal ambil 1.500 mili, kirim ke alamat saya, cek atau begitu baru saya beri penawaran yang ngepas dengan kondisi air tersebut. Pak, ini kalau 4 kali 2 nih, Ya. per jam berapa kubik ya? Pokoknya saya hitung tadi per 8 jam aja ya. 1.500 dus per 8 jam. Itu hitungan standar ya. 80. Itu hitungan standar, tidak di up atau bahasanya dipercepat ya. Enggak ya, standar aja. 1.500. Jadi kita ngitung rank ya. Enggak terlalu bawah, enggak terlalu tinggi. Segitu aja. 1.500. Itu bisa lebih. Gitu. Nah, ketika mesin cup sudah terprediksi dan ternilai, terukur berapa, itu plus minus kalau nggak salah 16.500 liter per 8 jam yang dibutuhkan airnya yang masuk ke dalam cup. Satu itu. Kedua, kalau rencana kini botol masuk, galon masuk, kita dihitung. Nah, setelah dihitung semua, misalkan rank itu nggak jauh lah, 45 ribuan Pak lah. Ya, saya udah star yang sedang lah ya, nggak high ya pabriknya. Itu rumusnya air baku itu harus dikali 2. Misalkan dia 100 kalau kali 2 kan tinggal dikali 2 lah. Antara 90.000 atau 100.000 liter ya, biar aman gitu. Itu aja rumusnya. Atau lebih bagus. Jadi baknya lebih besar ya lebih aman nantinya. Amannya apa? Ketika ada trouble, misalkan ada apa-apa urung dan sebagainya, itu masih ada cadangan 2 hari bisa kerja sambil membenahi misalkan longsor ya, yang namanya alam kan kita nggak tahu longsor itu mengakali menjaga faktor alam yang tidak kita terukur dan terencana gitu. Minimal 35 kubik lah ya satu. Apa? Minimal tersedia bahan baku 35 kubik ya. Kalau hitungan itu in out no. Kan air yang bagus tuh jangan perlu 5 dikasih 5, tapi dikasih 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itu namanya terjadi oksidasi. Misalkan saya perlu 5 nih, stok minimal 10 kan gitu. Bagus lebih dari 10. Nah, kenapa? Ini bahasa teknik oksidasi. Semakin air itu datang tertampung, terbuka, kemudian apalagi direaksikan dengan populator kayak air hujan, membuat air itu segar. Gitu. Pak, tadi bilang bikin penawaran minta sampel air dulu. Kalau Ya. sampel airnya harus 1.500 Mili. itu atau boleh kurang Pak? Karena saya tadi malam pesan cuma Nggak dia apa-apa. bawa Ya apa-apa, yang penting 600 mili juga nggak apa-apa. 600-an mili boleh Boleh, ya? boleh. Kenapa saya bisa, oh ya, ini buat konsumen juga nih. Kalau ada orang mau bikin pabrik, wah nggak usah, nanti saya hafal. Berarti dia abal-abal. Kenapa? Pertanggungjawaban bikin pabrik itu bukan hanya lu bisa pasang kemudian keluar air, nggak bisa. Ini yang ngurus SNI ya. Jadi kita nggak main akal-akalan, jadi dia pH-nya berapa, ininya berapa, harus lulus.
Ketika nggak lulus, ngapain peranan saya ya? Betul nggak Pak ya? Peranan saya itu membantu mengarahkan, memasang, tapi izinnya harus keluar. Kan itu kan bahasanya Berarti- konsumen itu tahu beres lah Berarti gitu. Pak, kita produksi tunggu izin dulu. Betul, apa? Ya harus. Gini, Izin dulu. produksi boleh, tapi kalau Jangan misalkan dijual. Konsumsi kalau sendiri. untuk kalangan sendiri silakan, misalkan tetangga saudara, tapi jangan dijual belikan untuk ngetes. Berarti kalau SN-nya 3 bulan, MD-nya estimasi berapa bulan, Pak? Antara 1 sampai 2 bulan lah. Kita hitungin 5 bulan aja. Nah, itunya pahitnya. Nah, tahun. makanya begini. Pertanyaannya seharusnya dari konsumen seharusnya, Pak. Pak, bagaimana ketika saya ini pesan barang ini biar jalannya bersamaan, kan begitu ya, pertanyaan yang bagus Pak ya, betul nggak? Supaya apa? Lifetime ketika ini produk terpasang nunggu 5 bulan kan lama, saya harus cepat memutarkan uang. Begitu pertanyaannya mungkin. Ini bisa dengan selaras dengan apa? Antara pelengkapan administrasi yang harus dilengkapi A, B, C, silakan cepat. Nanti ketika ini udah lengkap, tinggal nunggu mesin keluar, ini beres, langsung diajukan SNI. Jadi cepat bersamaan. Berapa lama kalau begitu Pak? Ya kayak ini contoh Riau nih. Riau udah beres, asal pembayaran lunas, saya langsung MOU bikin SNI. Ada nih WhatsApp yang terakhir nih. Pak, kapan SNI lagi? Bayar dulu Pak terakhirnya Pak. Kan gitu. Udah beres, baru saya bikin MOU perizinan karena terpisah. Bayar pembayaran mesinnya udah ini, barulah kata kode supaya apa? Ini namanya mekanisme lah. Mesin udah terpasang lunas, barulah kita ke arah pembayaran untuk melengkapi perizinan kayak SNI. Kalau jalan simultan berbarengan bisa nggak Pak? Nggak bisa, kan kita bisa gini. Administrasi kan kayak ibu SIO pada CP pasti ada lah. Itu kan bisa belum langsung dilengkapi. Ini nanti repot ke saya dan nanti di copy atau nanti di satu dokumenkan merek bikin, nanti saya ajukan, ibu kasih 5 nama, saya ajukan backgroundnya mau apa, merek setelah keluar lulus dimasukkan ke dokumen itu. Karena kalau nggak ada merek juga saya nggak bisa, bapak mau jual nggak bukan CP yang dijual kan, tapi nama merek apa yang mau dijual kan itu. Brandnya. Nah, ketika itu pemiliknya ini, alamat ini ya silakan. Nah, seperti itu mekanismenya ya. Jadi nanti simultan lah insya Allah. Yang penting gini, saya bahasanya simpel. Kemarin juga ini mau bikin pabrik, mau sedang, mau lambat, mau sedang, mau cepat. Pilihan cepat, oke, gini. Langsung saya bikin schedule. Dari pertama menata kubikasi penawaran ya, kedua dirikan dulu ini misalkan lengkap, itu langsung argo. Saya langsung bantu ibu, misalkan ini, misalkan aja dulu dirikan. Di angka berapa? Oke Pak, saya ambil ini, ambil 50% transfer. Kenapa? Saya sudah punya namanya tanggung jawab bahwa Bapak sudah pick mesin itu terpilih. Nextnya nanti saya ini kali misalkan ada piring ini silakan. Kita namanya penawaran menyusul sambil menunggu lab keluar. Nah itu namanya jalur cepat lah ya. Kenapa? Ini sudah fix. Nah ketiganya kirim nama merek, desain, itu lama proses. Saya jadi 1 hari bisa, tergantung apa. Backgroundnya cocok, namanya lulus, hurufnya lulus, ya udah masukin. Nanti adalah contohnya ya, kayak di Riau. Itu namanya kejar-kejaran. Adanya kerjasama dulu, kerjasama dengan siapa yang mau, jangan bosnya. Kalau bosnya saya juga nggak bisa nge-push mana, nggak bisa. Bos juga nge-push siapa, nanti saya nge-pushnya ke manajernya, mana itunya, nama mereknya, mana backgroundnya. Ketika nama saya juga bantu lagi. Contoh Pak Hendra, dia merek susah banget sebulan. Pak mana namanya? Pak gimana? Bapak kan Hendra, gimana Hendro? Oh nggak bisa, pakai H+. Saya akali sampai gimana kalau H+ pakai ro-nya jangan dimunculkan, boleh lulus Bu. Jadi saya juga ngebantu ya, namanya juga saya bantu biar apa? Biar cepet kan. Kalau nggak cepet juga saya juga ada kesulitan lagi kan, jadi hambatan lagi kan. Ini tinggal merek susah banget. Munculkan nama merek, munculkan background. Kalau background juga sama. Ketika kalau kita lagi nggak loading, kreasi itu kadang-kadang nggak mood juga susah ya. Bikin kreasi yang apa, background yang bagus. Jadi nggak boleh ngeduplikasi istilahnya, nggak boleh niru orang, karena nanti juga urusannya jadi panjang. Jadi harus istilahnya ya kita ambil perpaduan, kita nama mereknya muncul, barulah masuk ke merek. Baru nanti
ke lid, ke galon, nyambung semua ke dus. Merek itu kan bebas kan Pak, nggak ada aturannya kan, maksudnya harus begini, harus begitu, bebas. Ada, jangan ibu artikan air minum dengan bahasa Sunda nggak boleh. Misalkan kalau bahasa Sunda cai, cai minum nggak boleh, karena cai itu bahasa dari air. Jadi jangan didaerahkan lah air minum itu. Dimunculin jadi merek nggak boleh. Misalkan kalau saya bahasa Sunda cai minum, nggak boleh mereknya cai minum karena itu air minum bahasa umumnya. Kayak begitulah. Terus ada unsur kuahnya, jangan Pak, dia lulus. Kuah itu udah punya orang. Kalau kuahnya jangan ki, pakai k boleh, bukan jauh kan. Kuah kuah dengan kuahnya ku sama k gitu, seperti itu. Jadi inilah, jadi bisanya lambat, sedang, cepat, gimana sekarang keputus